Nah, sayup-sayup ada yang kedenger bang di kuping gua nih, suara perempuan. Kang, nanti mandi di sini ya. Nah, sosok ini gede, tinggi, bertanduk bang. Mukanya kayak bukan muka manusia, mukanya lebih kayak hewan. Gue bilang, anjir apaan nih? Terus dia ngomong gini, ya udah kalau mau ambil tuh emasnya ada di Pancuran mas, tapi ganti nyawa. Samping itu ada pohon-pohon yang tadinya nggak ada apa-apa, ada bendera merah putih disenderin di pohon. Pot tadi kan nggak ada, Pot. Iya nggak ada, dari kita datang nggak ada nih bendera. Terus dari tadi nggak ada siapa-siapa. Ya ini sih gue belum apa-apain ya, nggak gue cuci, nggak gue apa. Ini persis benderanya, maaf. Ini bang benderanya bang. Oh itu. Ini benderanya. Gue ngeliat ada sosok kayak apa ya, orang pakai kerajaan. Gue langsung kebayang visual tuh. Kita antar sampai sini ya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Iya, gue lagi kedatangan salah seorang sahabat gue yang baru turun dari salah satu gunung di Jawa Barat. Ya, beliau udah mengisi di podcast ini ya, mungkin wajahnya buat lo udah gak asing lagi. Tapi alhamdulillahnya gue baru dapet kisah yang benar-benar fresh, karena kejadian ini kurang lebih baru terjadi sekitar semingguan bro ya. Seminggu pak. Lo mau tau apa sih orangnya? Langsung aja gue kenalan dengan Bang Dwi. Apa kabar? Baik, Sehat bro? sehat lah. Bang Dwi, nih mantap nih, masih capek-capek udah gue bajak studio nih. Sebelum bisa tutup yang lain bro, gue sikat dulu. Bang Dwi, ini gimana kabar kemarin? Asik naiknya? Alhamdulillah, lumayan capek sih bro. Sebelum capek ya. Kemarin gua tanggal 14 Januari ini gua naik ke Gunung Sanggabuana. Sanggabuana itu lokasinya rawan ya? Rawan Purwakarta, Kabupaten Bogor juga dia. Perbatasan dah, di perbatasan. Itu bukan salah satu gunung yang umum ya sebenarnya ya? Bukan salah satu gunung yang umum, tapi biasanya kalau orang sekitaran Kerawang, Bekasi, sekarang sekitarnya, biasanya kalau mau naik gunung yang gampang, terus treknya lumayan, banyak tanjakannya itu ya Sanggabuana. Sanggabuana. Dan situ juga terkenal dengan mendaki spiritual juga. Betul, mendaki spiritual, banyak hal-hal yang dilakukan juga sama orang-orang itu datang ke sana ada tujuan tertentu sih. Nah tuh, lu bisa simpulin kan, gunung yang banyak mendaki spiritualnya artinya gunung itu banyak. Ya. Yeah. Oke Bang Dwi, lu cerita deh, gua gak bakal potong, sikat dulu. Di kisah ini Bang Dwi akan menceritakan perjalanan dia dan kedua orang temannya mendaki ke Gunung Sanggabuana. Banyaknya makam dan tempat keramat di gunung ini membuatnya sering dikunjungi oleh para peziarah. Bang Dwi dan kedua temannya yang hanya berniat untuk menikmati alam di pegunungan, ternyata harus mendapatkan pengalaman mistis di sini. Mereka bertemu dengan sosok penghuni di gunung ini dan sosok itu menawarkan harta yang harus ditukar dengan tumbal. Mari kita dengarkan ceritanya. Atas waktunya. Jadi kemarin itu tanggal 14 Januari itu gua rencanakan memang untuk mendaki Gunung Sanggabuana. Awal ceritanya memang dari nongkrong nih, dari bulan-bulan Desember itu, Januari Desember kita udah niat mau naik Sanggabuana kan. Ya kurang lebih itu dari awal Desember ya. Nah awal muasalnya itu karena temen gue cerita
Jadi lagi di tongkrongan nih, kita lagi ngobrol-ngobrol lah di tongkrongan. Temen gue yang di Cikarang itu ada yang namanya Acep atau panggilannya Cepot ya. Dia ngobrol lah sama gue, bang, enak kali bang naik gunung bang, siapa tahu kita bisa dapat inspirasi, terus bisa dapat barokah, terus mudah-mudahan plusnya pulau-pulau bawa rezeki bang gitu. Karena gue udah lama banget nih gak naik gunung, terus gue lihat lo juga sering naik gunung nih. Si Acep ini memang kerjanya setiap hari ya bekerja dia salah satu karyawan dari tempat usaha teman gua di daerah Cikarang. Dia bilang, gua hidup gini-gini terus nih bang, kira-kira gua ada rezekinya nih kalau misalkan naik gunung. Karena kemarin masuk teman-teman gua itu ngajakin ke Gunung Merbabu, gua nggak jadi ikut karena gua dilarang sama istri gua. Dan ujungnya juga mereka yang habis dari Gunung Merbabu, wah kayaknya kacau nih gitu. Jadi bang cari gunung yang mana sekiranya bisa turun itu bisa dapat berkahnya lah. Oke, gua potong sedikit. Artinya teman lo ini naik gunung ada tujuan sebagai bisa dibilang pendaki spiritual dong nih. Bisa dibilang pendaki spiritual. Dia mau dapat berkahnya. Walaupun dia sering naik gunung itu ya. Oke, dia sering naik gunung Sandalwoana. Menarik nih. Pendaki spiritual udah gini ya. Iya, spiritual. Oke, lanjut. Jadi akhirnya gua awalnya itu kita mau naik itu bulan, kalau nggak salah ya dari obrolan kita yang sudah lama itu di bulan November atau Desember bang, gua agak sedikit lupa. Ini kita ngobrol ya sama gua sama si Cepot ini. Ntar waktu gua coba lihat dulu nih kira-kira lo cocoknya naik gunung mana nih. Terus gue itu Kopi Kerawang ya dalam hati gua. Pas gua ini terus dia langsung nyelotot Sandalwoana ya bang. Iya benar. Ya bang, emang dia bilang ini, emang gue setiap kali naik Sandalwoana ada aja bang. Pernah gue naik Sandalwoana itu ditemuin sama paparazi. Apa tuh? Paparazi itu jadi sosok misterius yang ada di Sandalwoana ini bang. Makanya ada base camp, ada pos namanya pos paparazi. Itu artinya kan dukun beranak. Jadi paparazi sosok nenek-nenek, bundur rambutnya putih, katanya giginya udah hitam, giginya udah reges gitu, terus hitam. Nah dia pernah dikasih pisang bang waktu dulu dia naik gunung. Pendakian yang sebelumnya nih. Pendakian sebelumnya dia dikasih pisang nih sama paparazi itu. Pisang satu sisir bang. Kasih pisang satu sisir. Katanya pas ketemu di pos bawah, dek nenek titip ya buat di atas nih buat kamu. Oh yaudah, bawa deh bang sama temen gua. Terus gak lama sosok itu begitu udah balik badan hilang. Akhirnya begitu nyampe atas, gak taunya si pisang itu direbutin bang sama monyet bang. Jadi temen gue dikeroyok sama monyet bang, monyet di atas puncak Sandalwoana. Nah artinya sebenarnya si nenek itu nitik buat ngasih makan si monyet-monyet yang di atas itu. Nah gue bilang, wah lu berarti cocok nih Sandalwoana. Yaudah gini aja gue bilang, lu coba tawasul, gue bilang, terus lu coba ziarah orang tua atau kakek menurut lu siapa tahu ada petunjuk lagi, gue bilang. Untuk waktunya gue belum tahu kapan pastinya. Nah akhir pada saat itu ada temen tuh nyeletuk bang, itu aja nanti pas lagi pas hari lahir lu, Pot, hari lahir. Oh bisa jadi sih gue bilang, tapi gue nggak tahu ya, gue bilang. Akhirnya setelah selesai malam itu si Cepot itu ngajakin bang ayo bang seriusin bang kita ke Sandalwoana. Ya udah kita jadwalin deh, gue bilang kita jadwalin. Ya udah lu selesain dulu aja apa, kalau misal lu harus puasa harus tawasul beresin aja dulu, gue bilang. Kita akhirnya setelah gua ngobrol diskusi, kita putuskan untuk naik di tanggal 14-15 Januari bang. Karena gua begitu coba istikharah dan lihat waktu yang tepat, kayaknya sih memang tanggal 15 Januari waktu yang tepat buat naik gunung itu. Akhirnya kita putuskan tuh bang di tanggal 14 Januari. Kita rencananya mau 15 Januarinya udah nyampe puncak. Jadi kita berangkat itu kurang lebih dari 14 malam lah atau 14 sore udah jalan. Terus nyampe kurang lebih di atas puncak itu sekitar udah malam, nanti bisa sekalian tadabur atau itikaf di atas puncak gunung lah. Rencananya.
Akhirnya ada satu teman lagi yang ikut bang. Jadi ada satu teman lagi namanya si Ega, teman panggilannya si Jawa gitu yang. Nah, si Jawa bilang gue ikut bang. Gue juga mau ini deh, coba ikut tuh gitu. Naik gunung siapa tahu ada satu hal yang bisa dijadikan pembelajaran dalam hidup gue. Karena dia rencananya emang mau bikin usaha bang. Akhirnya kita putuskan kita berangkat bertiga bang. Di hari tanggal 14 tersebut, di hari Selasa ya. Di hari Selasa itu gue jalan setelah sholat zuhur gitu. Mereka jemput gue ke Bekasi. Terus abis itu baru kita jalan sama-sama tuh. Gue inget abis zuhur kita jalan sekitar 2 jam perjalanan lah dari Bekasi sampai parkiran terakhir yang ada di Sangga Buana. Jadi gue naik itu lewat Loji bang atau Curug Cigentis. Nah dari situ tuh gue naik tuh dari Curug Cigentis, dari arah Curug Cigentis. Siap-siap dulu tuh nyampe sana sekitar jam 2 tuh bang. Jam 2 siang lah. Jam 2 siang gue bilang, ya udah nanti naik habis asar aja gue bilang. Jadi kita beres sholat dulu aja. Gue bilang jangan lupa lo sholat hajat. Gue bilang sholat hajat dulu. Beres sholat kita langsung jalan. Bilang beres asar jalan. Nah udah akhirnya kita titip mobil, pamit, udah siap-siap semua. Rencananya di atas itu memang kita mau nggak buka tenda bang. Jadi di atas itu ada warung lah, katanya di puncak ada warung. Karena ini baru pertama kali buat gua sama si Jawa ini. Kalau si Cepot ini ternyata udah 11-12 kali dia naik kata. Pengalaman lah ya. Udah pengalaman dia bang. Makanya gue bilang, Pot nanti lu depannya duluan ya. Jadi kita ngikutin lu. Oh yaudah, biar gue di belakang gue bilang. Nah, akhirnya jam 3 lewat start tuh. Emang benar-benar Sangga Buana itu tanjakannya 90 derajat. Oh iya? Yes. Tanjakannya tuh ya kurang lebih segini lah. Gini nih tanjakannya dan panjang bang. Jadi lu bisa ngeliat buset panjang banget, jauh gitu. Nanjak terus. Kalau buat pemula sih kayaknya nggak terlalu disaranin ya. Cukup lumayan. Atau mending naik ojek deh. Akhirnya gue dari start jam 3, gue itu baru nyampe pos Maparaji itu jam 5. Ya udah akhirnya udah selesai tuh kita bayar segala macam. Kondisi masih rintik-rintik tuh. Gue bilang yaudah kita pakai jas hujan aja lah. Gue bilang udah kondisinya memang nggak memungkinkan nih. Yaudah pakai jas hujan. Gue tanya sama si Cepot, Pot dari sini kemana lagi? Ntar ke pos 1 bang di Pancuran Kejayaan. Oh ya udah. Nah di pos Maparaji itu ternyata banyak kayak saung-saung bang, tempat rumah tinggal sama musola yang dimana dihuni sama kuncen-kuncen. Kuncen-kuncen gunung yang misalkan ada orang mau datang ke Gunung Sangga Buana, ada tujuan dan maksud tertentu. Kuncinya berarti lebih dari 1 nih? Lebih dari 1 bang. Kuncinya tuh lebih dari 1. Ada kalau gua nggak salah hitung ya, mungkin ada 3, 4 kuncen. Nah akhirnya gue jalan. Setelan kita kan setelan pendaki ya, bukan setelan spiritual. Jadi kita nggak terlalu dipanggil lah sama kuncen. Yes, nggak jalan. Tapi ada satu kuncen tuh udah sepuh ya, kakek-kakek gitu. Ngeliatin kita terus tuh bang, semenjak kita jalan tuh. Pas kita lewat dia ngeliatin aja terus. Gue cuma nggak enak, gue cuma kasih senyum aja. Terus gue tetap jalan. Terus gue bilang, udah nggak usah diliatin. Gue ngasih tahu ke teman-teman yang lain, udah nggak usah diliatin, udah kita lanjut jalan aja. Lanjut jalan itu sekitar dari pos Maparaji itu sekitar 35 menitan nyampe ke pos 1 Pancuran Kejayaan bang. Nah jadi di Sangga Buana itu ada beberapa pancuran bang. Yang paling bawah itu namanya Pancuran Kejayaan. Biasanya dipakai sama orang-orang yang mau atau pejabat yang mau nyalonin diri jadi anggota legislatif ataupun menjabat di daerah. Itu rata-rata datangnya ke Pancuran Jayaan bang. Biasanya mandi tuh katanya tengah malam. Kepercayaannya di sana seperti itu. Jadi Pancuran Kejayaan. Nah begitu gue nyampe Pancuran Kejayaan tuh sempet bingung. Karena ada 2 jalur. Antara lu lurus atau lu ke arah Pancuran Kejayaan. Jadi Pancuran Kejayaan tuh ada 2 bang. Yang kanan sama kiri. Alirannya tetap dari atas 1. Tapi dia mecah 2 gitu. Jadi di sini ada pos beserta musola. Itu kondisi udah 5:30 ya.
Temen gue lupa lagi. Bang, ini lewat mana ya bang? Ya, Pot, lu nanya sama gue baru pertama kali nih datang ke sini ya kan. Ya gue agak-agak lupa sih bang. Soalnya waktu itu kayaknya sih ya yang kanan. Ya udah coba cari tahu dulu deh. Gue nunggu dulu di dekat pos, gue bilang. Jadi gue nunggu dulu tuh bos di pos. Di pos itu gue nunggu aja. Tuh kondisi udah mau maghrib lagi, gue mikir. Waduh, kita maghrib nih, start nih jalan nih masuk hutan. Nah, sayup-sayup ada yang kedenger bang di kuping gue nih, suara perempuan. Kang, nanti mandi di sini ya. Itu Suara cewek. suara cewek bang, persis. Jadi kalau lu dari bawah tuh ke atas, ini pancuran sebelah kanan kiri itu jaraknya kurang lebih aliran airnya sekitar 100 sampai 100 meter lah. Nggak nyampe lah, 50 meteran itu. Jadi gue duduk di tengah-tengah tuh di pos itu kan, ada pos terus belakangnya ada musola. Gue duduk persis di pos itu. Ini dari arah kiri bang, dari arah kiri gue. Jadi gue lagi madep ke arah gunung. Ini dari pancuran sebelah kiri. Kang, nanti mandi di sini. Gue langsung merinding bang. Anjrit, siapa ya lagi yang manggil ya? Gue udah nggak mau pusing tuh, udah biarin nyari jalur gue yang penting. Akhirnya ketemu tuh bang. Ya udah bang, lewat sini, kata teman gue, lewat kanan. Ya udah, akhirnya gue turun naik ke kanan. Gue jalan sekitar mungkin dari situ cuma 15 atau 20 menit doang bang. Kan jalurnya langsung nanjak tuh bang. Nanjak dia, mirip-mirip salak lah, salak Haji Saka. Itu jalurnya nanjak tuh, udah langsung nanjak, masuk hutan nanjak. Nah persis maghrib itu sengaja kita berhenti dulu. Karena gue pikir, siapin keluarin senter deh. Gue bilang udah maghrib nih, kalian istirahat dulu. Ya begitu pas sebelum mau azan maghrib tuh gue udah berhenti. Ya udah gue bilang ngopi-ngopi aja dulu. Maghrib kita istirahat agak lama, gue bilang mungkin setengah jam lah, gue bilang. Paling minim 15 menit, tunggu azan selesai semua kan. Terus tunggulah sekitar 5-10 menit baru kita jalan lagi. Udah ngopi-ngopi aja dulu. Kayak kondisi udah di dalam hutan nih, udah gelap. Terus gue tanya sama saya, Pot, lu berapa kali Pot naik Gunung Sanggabuana? Ini lumayan sih bang, udah sering gue, udah lebih dari 11 kali malah naik Sanggabuana. Oh ya udahlah, apalah ya lu trek malam. Mudah-mudahan sih, tapi kalau trek malam gue cuma baru 2 kali. Baru 2 kali gue trek malam. Itu pun udah lama banget trek malam, diajak sama kakak-kakaknya dia lah, abang-abangannya dia. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting lu pantau aja jalur, gue bilang. Selama jalurnya nggak cabangan, ya udah gue rasa aman. Nah ini yang penting, makanya gue bilang dalam satu pendakian ya, kadang lu bisa tahu gunung itu punya satu hal yang energi bisa jadi positif atau negatif tergantung dari diri kita ya. Jadi pas abis kita selesai ngopi itu bang, lagi kopi nih masih selesai, bang ngopi bang, keburu dingin. Gue bilang gue biasa ngopi dingin, jarang gue ngopi panas. Oh yaudah, nyantai. Nah baru selesai dia beresin airnya yang sisa buat meneduh, kompor yang ultralight itu yang cuma di ini doang kan, ada kaki-kaki aja lipit lepedung ya. Itu nggak sengaja gue pegang bang. Habis nyala. Itu kan merah tuh. Masih merah. Gue pegang bang. Gue niatnya, gue pikir udah dingin ya. Gue juga nggak ngeh. Gue pegang, terus gue angkat bang. Nempel bang. Ke tangan gue. Gue pegang, terus nempel aja. Gue lempar lagi. Wah. Nah gue di situ refleks bang. Ngomong kebal. Nggak kenapa-napa, kebal. Terus si Cepot sama si Jawa, gila, kompor masih merah lu pegang bang. Kebal, insya Allah kebal, gue bilang. Gak kenapa-napa bang. Serius, tangan gue gak kenapa-napa. Ini gue declare dulu ya, disclaimer, gue tuh gak punya ilmu apa-apa. Gue gak pernah belajar ilmu apa-apa. Cuma ya gue ngerasa kalau gue yakin ya yakin lah gitu ya. Gue cuma bermodal yakin. Gue modal yakin dong bang, kebal, jangan sampai ini. Nggak ada bang, bekas pun harusnya tuh paling nggak melendung. Iya melendung lah udah pasti. Melendung merah soalnya lengket bang, nempel di tangan gua, bener-bener nempel itu. Ces,
bunyinya aja ada, langsung gue lempar lagi, gue pegang gini, kamu nggak ada bekas bang. Di situ gue bilang, waduh, energi gunung ini lumayan nih, gue bilang nih. Ya udah, akhirnya gue lanjut jalan bang. Deh, kita siap-siap nih, udah beres. Situ sekitar jam 18.45 bang. Jam 18.45. Sekitar jam, ya kurang lebih jam 18.45 tuh gue bilang, Pot, sampai atas berapa lama? Biasanya saya 5 jam dari bawah, tapi 5 jam sampai 6 jam. Terus ke atas itu setelah habis ini nanti ada namanya tanjakan 2 jaman. Biasanya itu 2 jam memang katanya nyampe atas itu, dari tanjakan itu 2 jam. Nah itu lumayan bang. Oh ya udah kita jalan nyantai aja. Gue bilang mau nyampe jam berapapun gak usah dipusingin. Gue estimasi waktu itu jam 10 lah, kalau paling telat jam 10 udah nyampe atas. Nyantai itu bang. Nah setelah habis gue kejadian itu bang, jadi gue nggak tahu ya si Cepot ini dalam hati dia baca apa ya. Dia baca apa atau gimana. Kalau gue kan pasti biasanya gue naik pasti sholawat, gue selalu, atau gue zikir ya, terus gue naik aja terus. Nah itu gue berasa di belakang gue ada yang ngikutin. Terus gue berasa di depannya si Cepot juga ada yang ngikutin, kayak ada yang nuntun gitu, kayak depan belakang. Nah terus tapi gue kayak gimana, kayak siluet doang kelihatan ya kan. Di ekor mata. Gue udah cuek aja, bodo amat lah. Yang penting selama nggak ada hewan buas sama nggak nongolin sesuatu, gue nggak pusing. Gue jalan aja terus. Jalan, begitu ada satu tanjakan lah. Jadi dia tanjakannya agak belok itu. Gue nyium bau wangi bang. Wangi banget. Tapi cuma titik itu, begitu gue lewat terus, ini bau wangi apa ya? Gue masih diem tuh bang. Gue masih diem, jalan lagi. Kita masih cuma ya udah simpen dalam hati aja. Gue simpen dalam hati, ya mungkin yang lain juga nyium juga mungkin, cuma gue nggak tahu. Akhirnya gue tetap jalan tuh bang. Jalan sekitar 7:30 itu udah nyampe di pos terakhir sebelum ke arah puncak. Jadi pos terakhir sebelum ke arah puncak itu ada semacam pos yang nanti ke kanan itu ke arah Pancuran Mas. Terus lu lurus, terus naik ke tanjakan 2 jaman. Itu ke arah puncak lah. Nah udah gue akhirnya pas gue bilang, kalau ada pos berhenti dulu ya, mudah-mudahan nih pas azan Isya, gue bilang 19.30-an kan biasa azan Isya. Jadi kita istirahat dulu. Oh ya udah bang. Udah tuh jalan, gak lama itu memang kelihatan tuh, depan tuh bang, kayaknya pos. Oh yaudah, istirahat deh. Begitu nyampe di depan, ada pos tuh sebelum, yang nanti kalau kelihatan tuh pelangnya kanan ke arah Pancuran Mas. Niatnya gue jalan mau ambil trek Pancuran Mas bang, jadi bisa nembus ke puncak. Dari Pancuran Mas itu bisa nembus puncak awalnya. Tapi begitu nyampe pos sono, gue bilang yaudah kita nyantai-nyantai dulu aja di sini. Mau ngopi lagi juga nggak apa-apa, gue bilang. Jadi kita nunggu-nunggu lah. Lumayan bang, gue berhenti itu lumayan 2 kali lah, lumayan lama. Akhirnya kita ngopi-ngopi dulu bang di situ bang, santai. Terus si Cepot bilang, bang kita nanti lewat mana bang? Lurus apa yang kanan? Lurus kayaknya jalur baru nih. Apa yang kanan nih bang? Gue bilang kayaknya tadinya awalnya kita mau kanan lewat Pancuran Mas. Terus coba gue diem dulu, gue ngebatin dulu. Ada kayaknya jangan deh Pot, jangan lewat Pancuran Mas, kita yang lurus aja. Iya bang, saya juga baru mau ngomong gitu, perasaan gak enak nih kalau lewat Pancuran Mas nih. Ya gue bilang udah kita lurus aja, udah nggak usah lewat Pancuran Mas. Oh ya udah bang, lurus aja, udah kita nyantai dulu aja. Akhirnya kita start lagi sekitar jam 19.45 tuh bang. Naik itu memang pada saat itu nggak ada yang naik lagi bang. Sejalan itu kita nggak nemuin rombongan pendaki. Emang kayaknya cuma gua doang pas malam itu dia yang ngedaki bertiga. Akhirnya kita ambil yang jalur lurus tuh. Jalur lurus itu jalurnya sebenarnya agak landai dulu, baru nanti ketemu tanjakan lagi. Pas lagi 19.45 itu gua start jalan,
jalan tuh bang, agak nanjak tuh, nanjak, cuma nggak terlalu ekstrim ya, nanjak. Lebih ekstrim yang di bawah dari pos Kejayaan sampai dengan pos itu, sampai pos yang menuju ke arah Pancuran Mas. Begitu gue nanjak tuh, terus aja gue nanjak, itu sayup-sayup temen gue ngedenger, bang, kayaknya bentar lagi nyampe, udah kedengeran tuh ada yang lagi ngaji. Ada suara ngaji? Ada suara orang ngaji bang. Yang pertama ngedenger itu si Cepot sama si Jawa. Hah? Orang ngaji? Iya tuh bang, udah kedengeran. Gua nggak denger bang sama sekali. Gue pikir, ya udah dia doang kali yang denger, gue nggak kedengeran ya kan. Gue bilang, ya bisa jadi sih, cuma kayaknya ini masih agak jauhan ya. Terus yang gue amati tuh memang sebelah kanan kiri gue kayak ada. Jadi agak jauh itu kayak ada yang selalu mantau nih bang, ngeliatin. Tapi ngikut kita jalan. Cuma gue nggak berani nengok kanan kiri, gue juga dalam hutan. Dalam hutan walaupun punya nyali juga kalau kerasa kayak ada yang ngeliatin kan kita berasa ya, kayak ada yang mantau. Rocker juga manusia. Di rocker juga manusia ya kan. Gue langsung terus aja. Aduh gue bilang tapi ntar aja lah, gue bilang ceritanya di atas, ngapain pas lagi jalan cerita-cerita. Terus gue sempet ngomong nih sama si Cepot, Pot, tadi nyium wangi nggak? Nah itu bang, gue kangen wangi itu bang. Wangi itu cuma ada di titik itu doang. Gue kangen banget, gue hafal wanginya. Tadi ya bang lu nyium, iya gue nyium juga. Ya udahlah jalan lah, lanjut gue bilang. Udah tuh sambil jalan lah, kita sambil jalan. Setelah kurang lebih sekitar 20 menit kali ya jalan, apa 30 menitan jalan tuh dari 1945, itu sekitar jam 8:30 lewat. Itu emang udah mau deket puncak sih. Giliran gue bang yang ngedenger suara orang pengajian, asli itu gue denger. Itu kayak pakai speaker sih bang, kayak dipandu, ada yang ngaji cowok, terus sisanya kayak ada orang-orang yang ngaji lain. Gue pikir, iya tuh gue denger ada yang ngaji di atas. Tuh kan bener kan, kata dia. Tahu nih bang, yang ngaji dari arah mana ya? Atas apa Pancuran Mas ya? Ya gue nggak tahu lah, pokoknya kedengaran gue kayaknya di atas nih lagi ada yang ngaji. Nggak apa-apa, gue bilang. Kita beres-beres dulu, kalau misalkan emang masih ngaji kita ngikut aja, gue bilang ngikut aja. Kalau emang lagi tawasul atau ngaji kita ikut aja nimbrung, nggak masalah, gue bilang. Nah begitu gue naik terus, gue lihat kaki temen gue nih, wah ini bentar lagi dia udah nggak kuat nih. Yang si Jawa ini baru pertama kali lagi bang, dia naik gunung. Jadi sebelumnya dia baru naik dari berapa bulan yang lalu, naik dari Merbabu. Nah kata dia, kacau sini Sangga Buana katanya. Merbabu nggak ada apa-apanya katanya. Pedes ya? Pedes banget kata dia, Sangga Buana asli kecil-kecil pedes ini. Gue naik Merbabu nggak kayak gini-gini amat katanya. Ya udah gue bilang jalan aja. Akhirnya persis jam 9 tuh bang, gue sampai di puncak Sangga Buana jam 9:05. Berarti gue dari bawah itu kan jam 3 lewat ya, kurang lebih hampir 6 jam gue naik. Nah begitu sampai di atas puncak, kan ternyata di atas puncak itu banyak warung bang, ada beberapa warung sama ada beberapa makam. Kalau gue itu makam tuh 1, 2, ada 3 makam sama beberapa musola ya, ada beberapa musola. Jadi gue nyariin bang suara yang lagi ngaji, nggak ada yang lagi ngaji, sepi. Itu baru jam 9, sepi banget, nggak ada yang ngaji. Gue bilang, Pot ini mana yang ngaji ya? Gue bilang, iya bang. Ya udahlah, gue sempet nyariin juga sih, karena menurut gue ini baru jam 9 masa ngaji selesai sih. Ternyata emang gak ada yang ngaji bang. Dan orangnya pun nggak ada. Dan orangnya nggak ada.
Jadi akhirnya gue bilang yaudah Pot, ke warung yang tempat lu deh, warung tempat lu apa namanya dulu biasa di situ. Oh yaudah itu si warungnya si Teteh aja gitu. Pas gue nyampe, nggak taunya lagi ada suaminya tuh, si akangnya. Baru nyampe, iya Kang mau pesan minum nggak, akang mau tutup nih, tapi kalau mau istirahat aja. Dia jadi nyiapin tempat gitu Bang, padahal kayak shelter, dia nyiapin tempat buat pendaki, cuma tinggal pakai SB aja tidur di sana. Jadi akhirnya kita pesan minuman selesai, gue beres-beres dulu, ganti baju. Itu sekitar jam 9, 10, udah jam 10-an tuh, udah lagi mau ngopi-ngopi. Si akangnya juga udah tutup. Kang besok aja hitung-hitungan. Iya gampang katanya. Udah tutup, dia masuk, dia mau tidur. Emang malam itu sepi Bang, jadi nggak ada yang naik lagi, memang bener-bener sepi. Jadi warung juga udah pada tutup, tinggal warungnya si akang ini yang buka. Terus dia tuh udah mau tutup gitu, udah mau tidur katanya jam 9. Ya udah akhirnya kita ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol dulu nyantai, lurusin kaki. Begitu udah sekitar jam 10, gue bilang Pot, mie enak nih Pot, kita masak-masak aja dulu. Yaudah bikin mie lah kita. Tiba-tiba muncul Bang dari salah satu makam yang di atas. Jadi gua gambarin ya, jadi kalau di atas itu di puncak itu kayak ada undakan tanah. Di situ ada paling kiri itu ada bendera, di tengahnya itu ada makam panjang. Namanya makam panjang emang, tapi gua nggak tahu, temen gue juga nggak tahu itu sebenarnya makam siapa. Sama sebelahnya itu adalah makamnya raja katanya, yang sebelahnya dirumahin sih, makam raja itu dirumahin. Berdasarkan gue lihat sih kayaknya makam Prabu Sanggabuana. Oh, namanya itu dari Prabu itu. Betul. Kenapa dinamain Sanggabuana? Jadi si Prabu itu keluar orang Bang. Saya ketemu kok ada ya center, siapa itu ya kan? Keluar orang tuh dari makam itu. Dari makam itu keluar orang. Lukut. Perawakannya tuh kayak kita lah biasa, agak tinggian dikit, putih orangnya, putih. Muka-mukanya kayak agak ada kayak orang Sunda tapi agak kayak sedikit ada Arabnya. Terus, ayo sini sekalian, gue bilang ngopi nggak? Ngopi. Ya udah kita ngopi aja sekalian. Ya udah, mau kopi apa? Kopi hitam apa kopi susu? Hitam boleh katanya. Sekalian ya bikin mie. Waduh saya udah makan, udah nggak apa-apa, sekalian aja kita makan bareng-bareng. Oh ya udah tuh boleh. Akhirnya kita makan lah Bang. Dari mana? Gue nanya iseng-iseng. Gue agak lupa namanya siapa, tapi gue tahu nama panggilannya. Jadi dia nyebutin namanya Nanang. Kenapa dipanggil Nanang? Karena dulu orang tuanya, kakeknya, neneknya manggilnya Lanang. Jadinya akhirnya Nanang. Gue bilang dari mana Kang? Oh saya dari Cirebon, dari ini apa namanya, Kanci, daerah Kanci. Oh Kanci, iya tahu. Saya musafir. Oh musafir, jalan ke sini? Iya saya jalan. Gue tuh rada mikir Bang, hari gini lu jalan, ada bus Bang. Ada bus, ada kayak zaman Wali Songo ya? Iya, ada bus, maksudnya ada kereta. Kok lu jalan? Jalan Kang? Iya saya jalan dari Kanci, saya musafir. Oh dari kapan? Dari kemarin lusa. Aduh, ya udahlah, gua nggak mau pusingin ya Bang ya. Katanya dia disuruh guru ngajinya yang dekat rumah suruh jalan ke Sanggabuana. Asli mana? Saya asli Cicalengka. Saya dari Cicalengka. Oh ya udah. Pas lagi makan itu, tiba-tiba si Nanang ini dia ngomong sama kita bertiga. Tadi sore saya mau ke Pancuran Mas katanya. Iya, terus udah ke sana? Belum. Begitu mau nyampe, saya ngedengar suara. Ada suara perempuan lagi mandi. Banyak. Suara lagi mandi. Iya. Oh. Tapi ada orangnya.
suaranya aja. Waduh, tapi nggak cuma perempuan katanya, ada suara laki-laki sama anak kecil juga kok. Serem, saya takut katanya, makanya saya nggak jadi katanya. Tadi jam 5 saya mau ke Pancoran Mas. Nah, si Nana ini kan tadi sore mau ke Pancoran Mas cuma nggak jadi karena ngedenger suara itu katanya. Nah, kita niatnya emang mau ke Pancoran Mas Bang. Nah, temen gue kan jadi pada saat sebelum pendakian gue bilang, lu mungkin ada rezeki kali di sekitar Pancoran Mas. Ya udah Bang, kalau memang ada rezeki apapun itu ya gue bilang, kata dia, hajar aja kata temen gue. Ya udah, mudah-mudahan gue bilang. Temen gue itu sebelum jalan dia udah dimimpiin berada di Pancoran Mas. Si cepot ini katanya ada emas Bang di Pancoran Mas yang mau dikasih sama dia. Emas batangan. Gue bilang ya udah kalau emang rezeki ya. Tapi asal nggak ada yang aneh-aneh sih gas aja. Dia yang di mimpi itu yang ngomong sama dia itu siapa? Kakek-kakek. Oke. Kakek-kakek. Ya mudah-mudahan kata dia sabar. Cuma dia pertama ketemu kakek-kakek tuh di mimpi. Terus dia ya udah kayaknya dia kenal nih kakek-kakek. Nah, habis itu dia ke bawah tuh ke Pancoran Mas. Terus ada ngelihat ada emas Bang di bawah. Beneran ada tuh ya? Iya katanya ada, di mimpinya dia itu ada. Di bawah batu katanya, di bawah batu. Nah, si istrinya juga sebenarnya mimpi sebelum kita naik. Istrinya mimpi dia lagi mandi di Pancuran. Di Pancuran sama perempuan-perempuan lain tuh, ada banyak katanya perempuan Bang. Cuma katanya nggak ada yang dia lihat itu perempuan-perempuan. Ada anak kecil juga. Tapi kayak saling kenal aja Bang. Tapi lagi mandi di sana. Kayak saling kenal. Terus disebutannya kan sama si cepot ciri-cirinya Pancurannya kayak gimana. Mirip Bang sama Pancoran Mas. Karena si cepot kan berkali-kali datang ke sana. Iya Bang, mirip sama Pancoran Mas yang disebutin. Oh ya udah. Nah, akhirnya balik ke yang tadi kita lagi ngobrol. Gue bilang sama cepot. Terus kita habis selesai makan, gue ngomong sama si Kang Nanang ini, Nanang mau tidur di mana? Bareng aja sama kita. Enggak, saya tidur di sana aja, di musola. Di musola katanya ada musola. Gue bilang musola di mana? Di sana. Tidurlah dia Bang, pergi ngucluk-ngucluk aja tuh. Habis selesai makan, makasih ya semua, pergi makan. Dia pergi ke musola. Terus tinggal kita bertiga tuh. Gue bilang, ya udah lu pada istirahat dulu aja nih. Kan sekarang sekitar jam 10:30-an, hampir jam 11. Gue bilang, nanti aja kalau mau sholat, gue bilang sholat. Kalau mau sholat sekarang sholat, tapi nanti kita sholat sunnah Rajab ya, gue bilang ya. Jadi biasanya itu setelah gue baca-baca ya Bang, kalau malam 15 Rajab itu kan bertepatan tuh Bang. Ternyata 15 Januari gue naik itu bertepatan dengan 15 Rajab. Jadi pas 15 Rajab disunahkan lah bahasanya untuk sholat Rajab 10 rakaat sholat Rajab. Nah gue memang niatkan itu kita mau sholat sunnah Rajab 10 rakaat di atas gunung Sangga Buana gitu. Akhirnya kita lakukan lah itu. Gue sama cepot masih ini Pot ya, sholat sekarang Pot. Airnya wudhu di mana? Udah nih kan ada air tada hujan nih, pakai itu aja nggak masalah. Gue bilang ya udah wudhu lah. Selesai wudhu, gue bilang kita sholat ini aja dulu, tadi kan lewat maghrib sama isya, ya udah di ini aja. Gue bilang di kodok sekalian aja isya sama maghribnya, habis itu baru sholat sunnah ya masing-masing aja. Gue bilang nggak usah ini. Oh yaudah Bang, selesailah sholat. Begitu kita sampai selesai, gue selesai sholat isya, saya sholat maghrib kan isya dulu, habis itu gue jamakin maghrib, baru mulai sholat sunnah. Gue inget banget nih, baru mulai sholat sunnah, itu suara angin kenceng banget Bang di luar, wung 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 wung, kayak muter. Gue bilang angin apa itu ya? Ah udahlah, gue bodo amat, gue sholat Bang, gue nggak peduli Bang, gue sholat. Terus di kanan kiri itu udah mulai bunyi suara tuh Bang, kayak ini digeprek nih, kan kanan kiri tuh kayu sama asbes ya, gini kayak gini. Sering ada bunyi gini tuh, kayak digebrak gitu. Udah tetap aja kita fokus sholat Bang, karena emang niatnya mau sholat ya. Fokus sholat,
Pas gue lagi sholat, ada satu yang aneh. Gue ngeliat depan mata gue nih bang. Ini kita sholat ya di ini. Persis nggak jauh 2,5 meter lah. Itu ada cahaya bulat segini nih. Cahaya bulat. Gue pikir apa? Gue pikir ini plastik ciki kena sinar dari luar. Bukan, gue bilang. Bulat aja. Gue begitu beres sholat, gue perhatiin tuh masih ada. Terus gue penasaran bang. Gue samperin, gak ada apa-apa. Blak, hilang aja. Tadinya ada. Sampai gue tanya temen gue si siapa Pot, lu denger kan? Lu lihat kan? Yang tadi sinar? Gue lihat bang, samar-samar. Itu apa ya bang? Intan ya bang? Karena orang Sunda bang bilangnya intan, berlian. Berlian ya? Tahu Pot, gue nggak gue bilang itu berlian kah, intan kah? Tapi gede banget sih bulatnya. Iya bang, bersinar tadi, biru-biru mengkilau. Oh iya. Udah biarin, gue bilang. Udah gue beres sholat, si Jawa balik tidur, gue ngobrol sama si Cepot. Gak lama datang tuh bang, sosok. Gue lagi sayup-sayup, Cepot juga kan lagi enak ya bang. Cuma angin belum mulai kenceng tuh bang. Bendera itu yang tadinya diem, berkibar terus tuh. Kenceng tuh, angin di situ. Terus gue bilang gue nyantai aja sambil ngerokok. Terus gue lagi merem-merem santai, konsentrasi. Kok kayak ada sosok, gue bilang. Nah sosok ini gede, tinggi, bertanduk bang. Mukanya kayak bukan muka manusia, mukanya lebih kayak hewan. Gue bilang, anjir apaan nih? Terus dia ngomong gini, ya udah kalau mau ambil tuh emasnya ada di Pancuran mas, tapi ganti nyawa. Dia ngomong gitu doang bang. Ngomongnya ke gua. Gua langsung, Pot, ada sosok nih Pot, datang Pot. Dia ngomong kalau mau ambil aja tuh habis subuh emas di Pancuran itu, tapi gantinya nyawa. Lu tahu kan yang gue maksud Pot? Tumbal. Dan itu yang diminta tumbalnya istrinya bang. Terus gue nanya nih sama sosok ini, emang banyak yang di sini yang begitu? Banyak kata dia sama si sosok ini. Gue langsung inget bang ngomongannya si Nanang, yang orang Kanci. Dia mau sore-sore datang ke sana, dia ngedengar suara perempuan lagi mandi, ada anak kecil juga, ada laki-laki juga. Ternyata itu tumbal-tumbalnya. Mungkin ada yang tumbalnya ke anak, ada yang tumbalnya ke suaminya, ada yang tumbalnya suaminya, ada yang tumbalnya istrinya. Rata-rata kebanyakan tumbalnya istrinya bang. Karena rata-rata laki-laki ya. Katanya rata-rata yang naik ke atas laki-laki. Tumbalnya istrinya. Gue bilang. Terus abis itu sosok itu muncul, datang sosok kayak kiai bang, berjubah. Udah kamu jalanin aja sesuai dengan hati kamu, gituin. Kalau mau jangan ikutin dia, jangan dengerin dia. Si sosok kiai ini ngomong, berjubah putih, bilangin sama teman kamu kalau dia mau sukses, ikutin apa kata saya. Jangan mau, bahasanya jangan mau cuma enaknya sementara. Berarti kalau cuma dapat emas, ya udah bang, dapat hari itu dapat, tapi sementara bang. Iya, paling habis tahun 2 tahun ya. Paling habis tahun 2 tahun, ya setengah kilo lah atau 1 kilo. Anggap aja 1M 500 juta sampai 1M. Iya. Habis tahun paling. Cuma ada tumbalnya. Tapi kata si sosok ya ini, kalau kamu mau sukses seumur hidup, harus penuh perjuangan, pengorbanan. Bikin channel YouTube. Canda bro. Nah itu. Enggak. Tadi saat kiainya ini datang, ada si sosok yang serem ini masih ada? Udah pergi bang. Udah pergi. Okay. Jadi kayak ini nyamper gitu, tiba-tiba sampingnya ini udah pergi bang. Oh gitu. Langsung set hilang. Gue bilang, waduh, Pot, opsi kedua nih buat lo. Lo mau sosok mau yang mana? Mau sukses
selamanya nggak? Iya bang, sukses selamanya bang. Gue tahu opsi pertama itu ada ininya. Ya udah ya, sukses selamanya ya. Ya udah. Nah, begitu sosok itu hilang, gue kan suka kalau lagi sayup-sayup gitu kayak antara sadar nggak sadar ya bang, sambil zikir ya. Gue biasanya sambil zikir karena gue saat itu sambil zikir tuh, gue sholawatan terus tuh, gue zikir. Datanglah sosok raja bang, wujud asli pakaiannya udah kayak raja. Tiba-tiba dari arah tiang bendera datang. Udah buruan kamu keluar sini. Lah ngapain lagi ya kan? Gue kesini bukan mau ketemu apa-apa. Gue cuma nemenin temen gue nih ya kan. Gue nggak. Udah kamu keluar sini ke arah tiang bendera. Itu posisi angin lagi kenceng bang. Angin lagi kenceng. Gue bilang, ya udahlah, gue keluar nih bang. Tapi gue nggak mau ke arah tiang bendera. Gue tuh cuma nyampe depan warung aja, gue berdiri. Yaudah gue berdiri depan warung sambil bawa rokok gue terus ya kan. Itu angin kenceng gue bang. Gue bilang angin kenceng. Gue kan refleks ya kalau ngeliat bendera terus berkibar, jiwa nasionalis ya. Akhirnya gue dalam hati nyanyi lagu Indonesia Raya. Demi Tuhan bang, gue langsung dalam hati refleks bang, karena gue ngerasa bendera gue lagi berkibar gitu, bendera negara gue lagi berkibar. Gue refleks tuh bang nyanyi Indonesia Raya. Malah tambah angin kenceng banget bang, bur. Waduh, gue bilang gue lagi ngerokok nggak apa-apa ya, songong lu katanya. Mati bang rokok gue langsung. Iya, itu sebentar dong, ya elah mati ya kan. Gue diem aja. Terus udah sini ngedeket katanya. Nggak mau, gue nggak mau ngedeket. Sini ngedeket ke bendera, nggak mau. Udah gue di sini aja, gue emang nggak tahu di sono ada apa. Udah gue di sini aja, gue cukup di sini. Gue diem aja di situ. Temen gue bang, si Cepot ini tiba-tiba yang tadinya udah tidur dia sambil duduk tidur, bangun bang nyelonong, jalan set ke arah bendera, tiang bendera. Gue bilang, lah ini bocah kenapa ya? Gue ikutin, gue takutnya kenapa-napa kan sama dia, jadi gue refleks ngikutin. Dia naik tuh ke tiang bendera, ke atas ini undakan yang ada tiang bendera sama makam panjang. Ya gue di bawahnya aja. Itu angin kenceng tuh, bur. Gue bilang, wih anginnya kenceng nih Pot. Iya nih bang, tapi enak bang, anginnya di sini doang, nggak masuk ke dalam warung katanya. Iya sih, anget kan tadi kita sholat. Iya anget banget bang, enak bang katanya. Terus gue kasih tahu sama Cepot, Pot tuh lihat Pot, bulannya cakep banget Pot. Gue bilang bulannya full, gue bilang cakep nih bulan. Tapi nggak ada bintang nih Pot, gue bilang. Biasanya kalau ada bintang bagus Pot, sekalian ada bintang bagus. Tapi kayaknya tuh di ujung sana ada tuh bintang 2. Gue sambil ngalihin pembicaraan bang, biar nggak terlalu takut lah. Karena gue bilang dalam hati gue, ini bocah tiba-tiba naik ke atas bendera dia kagak tahu ya. Terus gue coba alihkan gimana caranya kita balik bang. Nah kita kan, gue merhatiin lah sekitar ya kan, ada samping tiang bendera tuh ada pohon. Terus gue perhatiin, anginnya. Nah persis jam 3 bang, karena gue sholat itu dari jam 1 itu hampir 1 jam, sekitar jam 2 gue baru selesai. Persis jam 3, begitu gue lihat jam 3 gue ngelengos, Pot udah yuk balik lagi tidur di situ aja, sini dingin banget anginnya kenceng. Oh ya udah, gue balik badan bang ke arah warung sama si Cepot turun. Begitu gue nyampe warung kan ada balik besar ya yang tempat gue istirahat. Gue duduk, gue nengok lagi ke arah tiang bendera. Gue kaget bang. Pertamanya gue pikir kuntilanak bang, ada di atas pohon nangkring. Cuma aku bilang kuntilanak kok merah sama putih. Gue ambil senter, gue senter tuh bang, kuntilanak bukan kuntilanak itu, gue bilang. Hah, apaan itu ya? Terus gue panggil si Cepot lagi nggak ngeh. Pot sini Pot. Ini apa nih Pot ya? Tadi kita barusan dari sana nih, nggak ada nih. Ya apa itu bang? Bendera kayaknya bang. Hah, bendera?
Samperin apa? Yuk samperin bang. Samperin. Begitu kita nyampe deket yang bendera utama itu, yang di undakan puncak. Bener bang. Jadi di samping itu ada pohon-pohon yang tadinya nggak ada apa-apa. Ada bendera merah putih disenderin di pohon. Pot tadi kan nggak ada, Pot. Iya nggak ada, dari kita datang nggak ada nih bendera. Terus dari tadi nggak ada siapa-siapa. Kita barusan nggak nyampe 5 menit, gue bilang 3 menit dari sini nggak ada apa-apa. Yaudah copot lah, Pot. Kita bawa balik. Akhirnya gue copot lah bang tuh bendera, gue turun. Gue bilang, Pot jangan sampai jatuh ke tanah ya benderanya ya. Oh iya bang. Lipat habis itu, lipat. Nih bang, gue ada nih bang. Ambil. Ini sih gue belum apa-apain ya, nggak gue cuci, nggak gue apa. Ini persis benderanya, maaf. Ini bang benderanya bang. Oh itu. Ini benderanya. Ini malah agak wangi bang. Oh seriusan? Iya agak wangi, iya bener. Agak wangi malah. Ya. Ini gokil. Ini benderanya. Ini benderanya bang. Tadinya mau bambunya bang. Terus bambunya? Bambunya gue tinggal bang. Gue tempelin. Gue pulang aja kali. Tadi gue pulang nentengnya bingung. Nenteng bambu, satu bambu dari atas. Ini benderanya nih, asli. Bendera dari alam gaib nih bro. Bendera dari alam gaib. Ini bang benderanya bang. Nah, gue akhirnya baru nyadar. Nah sosok raja itu kayaknya nyuruh gue datang ke tiang bendera. Tiang bendera itu suruh ngambil ini. Tapi pas gue dipanggil itu nggak ada bang. Pas gue diri merah putih itu, bendera berkibar, nggak ada apa-apa. Di pohon itu plek nggak ada apa-apa. Nggak ada ini, nggak ada bendera lagi disenderin. Tiba-tiba gue dapet ini. Begitu gue lagi meleng mau balik lagi ke arah warung, dapet ini bendera ini. Keren sih lo. Orang-orang dapat cincin, dapat batu, dapat bendera bro. Gue dapet bendera ya kan. Orang-orang dapat pusaka, gue dapet bendera ya bang. Wah lu berarti nasionalis lo. Nasionalis banget gara-gara gue nyanyi kayaknya ya. Gitu. Itu. Nah begitu gue dapet bendera itu, buru-buru gue simpen nih bang. Gue takutnya malah rame ya kan. Iya. Gue simpen, gue taruh di apa namanya, di carrier gue. Habis selesai itu sekitar jam 3:30 gue udah capek banget. Gue bilang, besok kita jadi ke Pancuran mas nggak? Jadi jam berapa? Ya habis inilah, gue kata temen gue, habis subuh. Kalau nggak jam 6. Gue bilang ya udahlah. Pas gue lagi tidur tuh si Cepot sama si Jawa ternyata udah bangun bang. Itu sekitar jam 7-an lah barengan. Gue bangun sekitar jam 8. Begitu gue bangun dikasih tahu tadi si Ananang tuh datang lagi tuh. Gue bilang orang, kalau kata Cepot orang aneh lah, orang misterius datang lagi tuh. Kenapa? Mau tahu nanyain ke jalan ke Pancuran mas. Ya udah. Nanti orang nggak balik-balik bang. Harusnya tuh dari situ ke Pancuran mas paling lama 30 menit doang bang. Nah dia baru balik itu jam 8:30 nih si Nanang. Pas gue udah ini dia datang tuh kucuk-kucuk. Mana Pancuran masnya nggak ada? Hah? Nggak ada? Iya nggak ada. Saya nggak ketemu. Udah tidur bang dia. Orangnya aneh, misterius. Jadi cuma ngomong mana Pancuran masnya tadi nggak ada, saya ke sana. Terus tidur aja bang. Gue bilang, nih orang aneh banget, gue bilang. Tidur aja bang, depan kita. Gak ada ngobrol basa-basi segala macam. Udah saya mau tidur katanya. Tidur. Terus ya namanya di gunung biasanya kan gitu ya. Lu ketemu orang ada basa-basinya, ngobrol enak kan gitu. Ini enggak, dia cuek aja tidur. Yaudah kita siap-siap packing aja, gue bilang. Jam 9 kita cabut, gue bilang. Kita lewat Pancuran mas ya Pot? Iya lewat Pancuran mas.
nanti ya udah kita kalau mau mandi lu mandi aja di sana, gue juga mau mandi kayaknya nih, perlu mandi, gue bilang seperti itu kan. Sebelum gue turun itu kata Cepot, bang doa dulu aja. Ya udah kayak gue berdoa karena kaki gue udah sakit ya waktu itu. Semoga gue bilang kita turun nyampe nggak 6 jam, 3 jam lah gue bilang. Mudah-mudahan kita 3 jam ya nyampe bawah. Amin, biar cepet gue bilang, kaki udah pegel nih gue bilang. Karena si Cepot udah tahu ya jalur ke Pancuran Mas. Jalur tuh kita pulang. Pulangnya memang nggak lewat jalur awal, lewat jalur belakang samping katanya. Ya udah akhirnya gue ngikutin aja lah, gue ngikutin. Udah gue jalan tuh bang, jalan baru kurang lebih 30 menit. Itu kan udah mulai masuk hutan tuh. Pas gue lihat kok suaranya nih hutan sepi ya. Itu nggak ada angin bang. Kan biasanya di dalam hutan ya maksudnya adalah sepoi-sepoi. Iya. Ini itu ranting. Ini enggak. Itu paling ada daun yang goyang cuma satu doang tuh. Biasa. Gue bilang, gue udah biasa ngeliat daun cuma satu doang yang goyang. Yang gini-gini Iya. tuh, kan? Udah hal biasa itu. Jadi gue udah nggak perlu takut lagi bang. Agak panjang itu. Iya agak panjang ya kan. Cuma satu doang ya kan. Gue udah biasa ngeliat ini. Udah jalan aja. Jalan. Agak anehnya itu di jalur itu setengah jam kita jalan. Setengah jam gue inget banget tuh kita jalan setengah jam. Situ Cepot paling depan, terus habis itu gua, terus di belakang si Jawa. Gua ngeliat kotoran manusia bang di jalur. Serius. Gue yakin itu kotoran manusia. Anjir, siapa yang boker di sini? Gue bilang. Kayak ada tempat lain aja. Kayak ada tempat lain aja. Bener-bener di jalur bang. Wah kacau sini orang, gue bilang. Nah tapi itu kayak masih baru bang, kotoran manusia itu. Dan gak ada bau sama sekali. Oh gitu? Gak ada bau sama sekali. Gue bilang, gue sempet berhenti bang ini. Gue minggir, gue bilang, jauh, awas jauh, ada tokai gue bilang. Terus gue liat, tapi kok gak bau anjir. Gue cuek aja bang, jalan gue terus. Nggak coba lu pencet dulu? Gue udah nggak kepikiran gue, masa iya gue tendang ya kan. Udah gue jalan aja gue. Iya tuh, udah jalan tuh. Si Cepot ini nggak taunya dia feelingnya nggak enak bang, karena kabut turun tuh dalam hutan, terus cuma kayak nyelimutin hutan tapi nggak masuk. Dia nyelimutin doang samping-samping tuh bang kabut. Jadi kita kayak jalan tapi ada kabut kanan kiri gitu kan, tapi nggak masuk ke hutan. Cuma lu tahu kelihatan kanan kiri kabut turun semua tapi nggak masuk. Gue jalan aja nyantai. Terus gue udah ditanya Cepot, Pot ini benar kan? Benar ini jalurnya. Terus begitu jalan lewatin toka itu sekitar 5 menitan lah, kita ngedenger bang suara gaung mericik air. Air tuh kan gue hitung ya, wah sekitar 30-40 menit nih, karena hitungannya 40 menit doang bang. 30 menit lah katanya ke Pancuran tuh, 30 menit ke Pancuran Mas. Nyampe nih Pancuran Mas, gue udah mikir mau mandi ya kan. Jalan ngedenger tuh sayup-sayup suara air, suara Pancuran kan. Akhirnya kita ngikutin terus jalan, udah lewat 10 menit, udah lewat 15 menit, udah lewat 20 menit, nggak ada airnya. Gak ada sama sekali. Dan itu kan gue ngelewatin jalur terus yang ada bambu-bambu tuh bang, jadi ada bambu-bambu. Si Cepot bilang, bang seru ya bang, bambu-bambu ini kayak lagi di Jepang. Waduh, dalam hati gue, ini orang asal nyeblak aja. Iya gue bilang. Dia tapi deg-degan itu bang. Ternyata si Cepot itu pas lagi jalan itu dia bingung, kok nggak sama ya sama jalur yang biasa gue lewatin. Dia nggak kenal jalurnya? Dia nggak kenal jalurnya tapi dia diem bang. Dia diem terus jalan, tapi itu jelas jalurnya. Gue ikutin aja kan, karena gue pikir dia tahu, udah 12 kali naik Sangga Buana. Pot, ini benar? Iya benar. Jalan aja kita, santai.
Sampai akhirnya ini bener Pot, bener. Sampai akhirnya begitu gue udah 45 menit perjalanan tuh Bang. Pas lagi ada turunan dikit, agak belok gitu. Udah agak keluar hutan sih. Keluar hutan bambu itu. Kita dikagetin tuh. Pas lagi jalan gue nengok. Tiba-tiba ada orang Bang nangkring. Di atas lagi nangkring. Gue gak tahu itu petani atau apa. Kemana? Gue bilang kaget. Astagfirullahaladzim, kirain siapa. Jadi Cepot jalan, terus abis itu tengahnya jauh, belakang gua. Nah itu Cepot udah jalan tapi nggak ngeliat sebenarnya. Jadi begitu gua udah mau deket orang itu, baru tuh nongol tuh orang. Mau kemana Oh mau ke ini, turun. Oh turunnya kemana? Ya ini kemana katanya. Kalau ke bawah mah ke desa Ciberem katanya. Hah, desa Ciberem? Kalau mau ke arah Loji, oh itu mah sono, salah katanya. Wah, salah. Iya, harus naik lagi ke puncak terus turun ke arah Loji. Terus si Cepot tanya ke gue, Bang gimana Bang? Anjir udah 45 menit jalan, balik lagi 45 menit sampai sejam nih Pot. Terus lu turun lagi 5 jam, asli 7 jam Pot. Udah bener nih aja. Kalau kesini berapa lama sampai desa Ciberem? Ya kalau bahasanya gitu. Kalau saya mah lempang 30 menit. Hah 30 menit gue bilang. Itu dia. Itu dia. Di situ Bang, kan itu 1200 ya Sangga Buana. Itu gua udah turun di ketinggian sekitar 1000 Bang. 1000 antara 1000 sampai 980-970 Bang. Gue bilang, 30 menit? Iya, 30 menit. Ya paling kalau AA mah 1,5 jam lah. Oh gitu. Terus gue ngitung, 1,5 jam. 1,5 jam plus 45 menit. Berarti kurang lebih 2 jam 15 menit tuh Bang. Gue turun ke bawah. Anjir cepet banget gue bilang. Ini desa apaan bawah? Ya itu Ciberem. Lah desa Ciberem ketinggiannya berapa nih gue bilang. Gue hitung-hitungan gue gak masuk nih Bang. Soalnya kalau cuma 1,5 jam berarti itu desa paling di ketinggian 700-an ya. Iya. 700-an. Yaudah dia duluan ya. Yaudah Pot jalan aja gue bilang, gak apa-apa ya Ciberem. Jalan. Tapi emang pemandangannya indah Bang. Jauh dibandingkan gua lewat jalur yang daki. Gue lewat Ciberem tuh. Jalan aja terus. Landai Bang. Dari awal gua di puncak sampai gua ke titik tersebut, itu gua nggak ada turunan yang curam. Landai turunan enak banget, landai. Sempet tuh kita di pertengahan jalur itu pas mau turun, itu ngelihat ini. Gua ngeliat, apaan tuh? Burung kan? Gua tanya Raja Wali Bang. 2 Raja Wali itu. Pertama gua ngeliat satu dulu. Satu foto-foto terbang tuh Raja Walinya. Set ya kan. Begitu gua turun lagi ada terbang Raja Wali 2. Gue terus. Gua rada gak percaya sama omongannya si Akang tadi. Karena turun sampai desa bawah 3 jam agak mustahil menurut gue ya. Tapi ya mungkin benar juga jalurnya emang segitu. Gua nggak tahu tapi sedikit agak ini. Pas sebelum gua keluar hutan tuh, gua sempat mau istirahat. Gua sempat nengok ke belakang Bang. Gua ngelihat ada sosok kayak apa ya, orang pakai kerajaan. Gua langsung kebayang visual tuh. Kita antar sampai sini ya. Jadi dia cuma nyampe hutan doang. Begitu gue udah keluar hutan, dia nggak nemenin. Kita antar sampai sini ya. Ya makasih gue bilang. Lu jalan aja tapi gue nggak ngomong sama yang lain. Gue jalan, akhirnya kita nemu agak landai dikit. Terus ada pemandangan, kita ngopi-ngopi dulu situ Bang, berhenti. Ada mungkin sekitar 15-20 menit lah kita di sana. Baru tuh kita susurin bawah. Persis nyampe desa. Gue bilang, waduh udah desa nih. Nyantai ya kan. Persis jam 12:30. Dari yang gue naik itu, dari yang turun gue sekitar
9 lewat hampir setengah 10 lah. Berarti setengah 11, setengah 12, setengah 1, 3 jam. Sesuai dengan doa. Ucapan di atas ya. Ucapan di atas. Gue mikir, anjir jangan sampai salah ngucap, emang udah di gunung ini, gue bilang. Akhirnya kita sama-sama yaudah, nggak habis ini pulanglah kita. Pulang masing-masing. Ada satu cerita. Jadi gue udah pulang masing-masing bang. Nyampe rumah itu sekitar jam 10-11 malam. Si Cepot pulang nyampe rumah. Istrinya kan sebelumnya udah dimimpiin ya. Jadi pas malam kita lagi nanjak, itu istrinya mimpi bang. Ngeliat si suaminya ini jalan sama gue bertiga naik gunung ke Sanggabuana. Dia mimpiin persis. Katanya gue abis Isya gue langsung tiduran. Terus mimpi kamu tuh sama Kak Dwi sama Adwi jalan Sanggabuana, ternyata dijagain ya. Kamu nyebut manggil buyut kamu, kata si istrinya Cepot ini. Iya, sepanjang jalan nyebut, iya buyut kamu katanya ngikutin depan belakang katanya. Buyut kamu tuh ngikutin depan belakang kamu katanya. Selalu ngikutin tuh depan belakang kamu. Terus itu si Kak Dwi yang ngikutin banyak banget, depan belakang kanan kiri ya kan. Banyak dia yang ngikutin. Kalau si Jawa nggak ada yang ngikutin. Kamu Kak Dwi banyak banget yang ngikutin katanya. Yang ngejagain depan kanan kiri katanya. Terus si Cepot cerita sama gua. Nah, kamu di atas udah dikasihin kan itunya, emasnya, tapi kamu nggak mau. Istrinya cerita, soalnya tukerannya aku kan. Istrinya ngomong gitu bang, kamu nggak mau ambil tuh emasnya karena tukerannya aku katanya. Terus si Cepot ketawa, iyalah ngapain ngambil yang begituan sementara doang. Jadi istrinya tuh udah tahu bang, suaminya nggak jadi ngambil. Akhirnya selama perjalanan itu ya memang kadang di satu gunung itu nggak bisa kita ngucap sembarangan. Tapi kalau ngucap yang baik-baik, mudah-mudahan itu jadi berbalik baik ke kita. Karena pengalaman gua akhirnya naik di Sanggabuana itu kayak pada saat gua kena kena panas itu di kompor yang gue pegang apa itu, gue ngucap tuh bang, kebal bang, kebal beneran bang. Nggak ada lecet sedikit pun, nggak ada melepuh sedikit pun. Terus juga akhirnya kita ngucap turun minta 3 jam doang kejadian, walaupun lintas gitu loh. Iya. Walaupun kita lintas, bener-bener pas 3 jam kita nyampe. Dikabulin ya? Dikabulin. Nah cuma si satu nih yang ngucap nih, si Nanang nih bang. Si yang Nanang orang misterius, dia bilang pancurannya nggak ada, nggak ketemu. Bener bang, kita nggak ketemu bang. Nggak ketemu. Gue cuma ngedenger suara ada bericik air tuh, gue inget banget suara gue bericik air kayak pancuran. Enggak, kita jalan sampai 15 menit nggak ada. Sampai keluar hutan nggak ketemu tuh pancuran. Nah itu sih kalau menurut gue, ya untungnya yang lu ucapin tuh yang rata-rata kejadian. Maksudnya kalau sampai ada yang, kan orang ada ya yang emang bahasanya selalu kotor. Iya. Ngucapinnya yang jelek, jebret. Ya kan? Betul. Iya kan? Iya, itu kan lu bilang turun 3 jam, benar 3 jam. Coba, wah, coba kita nyasar ya. Kan ada yang suka begitu. Ada yang suka begitu tuh. Ada yang suka begitu bang. Nyasar bang. Nah itu yang pas turun itu yang temen gue bilang, ini berasa di Jepang bang. Itu gue takut bang. Tiba-tiba gue nyampe sama bertiga ini ada di Jepang, aduh gue udah pusing aja. Anjir. Karena suasananya itu, ya lu tahu ngebayangin gimana suasananya dalam hutan. Kanan kiri kabut tapi nggak masuk. Berasa kayak kedap bang. Iya. Iya kan? Aduh gue bilang pasti, gue bilang ini kagak beres nih. Pernah ngalamin tuh? Pernah ngalamin kan? Ya udah kayak gitulah, mirip-mirip. Sunyi nggak ada apa-apa ya kan? Sunyi nggak ada apa-apa. Ya. Daun cuma goyang-goyang gini doang. Nah iya kurang lebih kayak gitu tuh. Gue turun. Oke, ini sih keren juga ya. Ini gue baru pertama kalinya dapet narasumber
pendaki spiritual. Ya, Tapi tampilannya nggak yang pakai sarung bro, pakai mendaki, dapat bendera merah putih pun kan. bendera merah putih juga. Gokil. Itu sih keren juga sih bro. Itu gue belum pernah sih Gunung Sanggabuana itu di Kerawang ya. Ya. Karena emang bukan destinasi yang umum ya. Bukan, buat bukan. orang-orang. Karena mungkin juga seperti lu bilang, mungkin orang pada bahas itu karena dari awalnya aja udah bikin jatuh mental ya. Ini jatuh mental. Walaupun cuma 1.200 sampai cabai rawit tuh. Cabai rawit, asli cabai rawit sih. Oke bro, ini keren ceritanya ya. Ya mudah-mudahan buat lu semua yang ke gunung manapun lah, nggak hanya di Sanggabuana, jaga ucapan, jaga lisan kita karena ya percaya nggak percaya kita hidup tuh nggak cuma sendiri, kita berdampingan. Dan kalau di setiap gunung tuh kayak tadi dibilang ada yang sosok jahatnya juga ada, Ada. yang baiknya pun ada. Baik pun Tergantung ada. kita arahnya mau kemana. Kita tergantung arah kemana. Udah kayak kiai gue ya. Oke brother, sebelumnya gue ucapin thank you banget nih. Oke. Kita lu keren. Thank you, Lu thank masih you. capek-capek udah datang baru seminggu pulang lu udah gue tarik kemari. Oke, buat lu semua yang pengen cerita kayak Bang Dwi, lu bisa hubungin nomor WhatsApp yang tertera di sini. Lu bisa calling kita, voice note cerita gimana. Kalau oke, lu bisa datang. Kalau lu nggak bisa datang, bisa kita samperin. Oke bro. Gua dan Bang Dwi undur diri dulu. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cia.